untuk disambut dengan tepuk tangan yang meriah, ini tampaknya narasumber tetap kita, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja, SHLLM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya habis makan siang sudah mulai lemas Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru kali ini saya meminta jaksa, ampun. Mohon maaf ya Bapak jaksa ya. Saya jangan diperiksa kalau di sini. Pak Menteri yang saya hormati, Pak Menko Polhukam, Pak Hadi, sudah dari pagi kita bersama Pak sampai dengan saat ini. Ketahanan Bapak, wah ini luar biasa. Kalau saya sudah mulai agak-agak mengantuk. Program bersama Kang Asep, kita punya peraturan bersama Sentra Gakumdu yang sekarang kami lagi bahas bersama teman Kejaksaan Agung dan Mabes Polri. Kemudian para deputi Polhukam yang hadir sini, Pak Sugeng, Pak Heri, dan juga Ketua DPD Sumatera Utara, dan Pak Pangdam, dan juga Pak Kapolda. Pak Agung sepertinya dulu di Mabes, balik ke sini ya Pak. Ini tugas khususnya Pak Menko ini. Dan juga teman-teman kejaksaan seluruh Sumatera, baik dari Kajati maupun Kajari, dan juga dari kepolisian, dari Bareskrim, dari tingkat Polda sampai dengan Polres. Dan teman-teman saya, sahabat saya, Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi hadir di sini. Sudah agak lemes sepertinya teman-teman Bawaslu. Biasanya agak kuat, sekarang sudah mulai ini Pak. Biasanya kalau sudah menjelang siang seperti ini keadaan Bawaslu. Dan nanti orangnya lagi pas menuju jam 6 sore. Nah ini jam-jam istirahatnya Bawaslu seperti ini Pak. Karena laporan biasanya masuknya jam sore-sore Pak, jam 4, jam 5. Ketika waktu kantor Bawaslu mulai tutup. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja penanganan tindak pidana pemilihan dan Gakumdu pada pemilihan tahun 2024. Pertama, dalam penanganan pelanggaran dalam undang-undang pemilihan sebenarnya ada 3, tapi kita perluas jadi 4 karena ada pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya di luar undang-undang pemilihan. Apa itu? Contohnya adalah netralitas ASN, TNI, dan Polri. Itu kan tidak ada dalam undang-undang pemilihan. Tidak ada, akan tetapi itu diatur dalam undang-undang lain. Nah, ini ada satu itu, kemudian yang masuk dalam undang pemilihan, pertama adalah pelanggaran tindak pidana pemilu atau pemilihan. Nah, kami membedakan antara pemilu dan pemilihan. Pemilu adalah pemilu nasional yang 5 kotak suara itu. Kalau pemilihan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ini yang kita bedakan. Pada pemilihan ada tindak pidananya berbeda atau tidak? Berbeda. Oleh sebab itu teman-teman Bawaslu, ini teman-teman Bawaslu yang paling sering agak harus membaca pelan-pelan. Karena ketentuan pidana antara pemilu dan pemilihan berbeda. Misalnya tentang ketentuan mahar, dalam undang-undang pemilihan ini agak lebih rigid, pasal 187C dan kawan-kawan. Dan kemudian juga dalam politik uang, dalam tindak pidana pemilihan, itu pemberi maupun penerima sama-sama dipidana. Berbeda dengan pemilu. Inilah yang agak menariknya perbedaan aturan ketentuan pidana kita. Sehingga kemudian kami sudah sampaikan kepada pemerintah dan DPR, ke depan sepertinya harus disamakan Pak perspektifnya. Karena akan sangat merepotkan teman-teman di tingkat bawah nanti. Terutama Panwascam Pak, Panwas ad hoc kami kadang-kadang kan aturan mereka sikapnya kacamata kuda. Langgar tidak, langsung saja gitu. Tidak ada kemudian kebijakan kadang-kadang hanya alat peraga kalau di Panwascam. Kemudian tindak pelanggaran lain adalah tindak pelanggaran administrasi pemilu. Administrasi pemilu itu ada pada Bawaslu. Diselesaikan melalui rekomendasi. Namun, menurut teman-teman KPU, itu mereka punya kewenangan untuk mengelaborasi rekomendasi Bawaslu. Ini agak berbeda antara dalam pemilu dan pemilihan. Kalau dalam pemilu, jika teman-teman KPU tidak menindaklanjuti putusan administrasi Bawaslu, maka bisa dipidana. Sedangkan dalam rekomendasi kita agak lost 7 hari ini. Sehingga kemudian kadang-kadang KPU punya perspektif yang berbeda. Alhamdulillah tadi Pak Hadi sudah menyaksikan saudara kami sudah kami tempatkan di KPU RI Pak, namanya Muhammad Afifuddin. Dan juga Pak Sardan Harahap, dulu Ketua Bawaslu Bengkulu,
sekarang dari KPU RI, dan kemarin Pak Afif itu anggota Bawaslu RI, sekarang anggota KPU, dan juga sekaligus PLT, Pak. Jadi saya mengerti pola pikir dua orang ini. Pernah jadi bawahan satu, pernah jadi kolega satu. Jadi semoga saja setelah Pak Afif jadi PLT, koordinasi akan semakin lebih baik. Belajar dari pengalaman kita di pemilihan umum. Kemudian Bapak Ibu, pelanggaran lainnya adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, itu hanya pada Bawaslu dan KPU. Kejaksaan, polisi berbeda sendiri pengaturannya, ada pengatur netralitas TNI dan Polri. Dengan Mabes Polri kami sudah buat pedoman untuk penanganan pelanggaran, tapi tetap pada Mabes Polri untuk penanganan netralitasnya. Demikian juga teman-teman TNI. Dan kemudian untuk ASN, kami punya namanya surat keputusan bersama aparatur sipil negara, penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang ditandatangani oleh Mendagri, Menpan RB, BKN Republik Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Pemilu. Semua jenisnya itu diatur. Bahkan Bapak Ibu jaksa, mohon maaf, kalau like, comment, and share harus hati-hati. Harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena bisa netralitas terganggu. Demikian juga para polisi. Kadang-kadang kita ngekliknya tidak sadar. Nah, Bapak Ibu, Pak Jaksa pada saat itu mungkin ada penilaian kenaikan pangkat, ada laporan, ada yang saling sesama jaksa saling mengintai satu sama lain, laporlah ke KASN. Pada saat pilkada Bapak Ibu bisa kena. Dan kemudian kalau di ASN disebut DP3 ya Pak ya, dan atau SKP sekarang, maka DP3 Bapak Ibu akan ada catatannya. Ketika akan ada catatan, maka akan menjadi penilaian bagi pembuat kenaikan pangkat Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian berlaku di ASN. Sudah berapa ASN pada saat pilkada ini, Pak? Belum kampanye, itu sudah ada 30 kasus netralitas ASN di Komisi Aparatur Sipil Negara. Semoga tidak ada yang lain. Bapak Ibu, kemudian lanjut, jumlah penanganan pelanggaran pemilihan tahun 2020 ada 5.334 totalnya, temuan 3.746 dan laporan 1.588. Temuan ini adalah apa yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Sedangkan laporan apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu ada 5.300-an Pak yang kemudian jumlah penanganan pelanggaran. Tidak semua tindak pidana. Pertama ada pelanggaran zonasi, ada 1.532. Trennya adalah pemasangan alat peraga kampanye. Pak Jaksa, Pak Polisi pasti sering lihat nih, di jalan sudah mulai banyak Pak calon kepala daerah yang memperkenalkan diri. Nah, kemudian ada juga Pak Polisi dan Pak Jaksa jika ingin mengajukan diri, mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mohon dipercepat pensiunnya. Kenapa? Karena atau mempercepat pemberhentian dirinya, karena akan jadi bermasalah ketika ditetapkan, maka Bapak Ibu akan bisa terkena aturan netralitas ASN. TNI dan Polri. Kemudian kalau ingin mendekati partai politik, mendapatkan dukungan, mohon izin jangan atraktif Bapak Ibu. Pakai pawai itu mendapat dukungan, misalnya Pak Burkan sudah bosan jadi kombes di Mabes, pengen jadi bupati itu di daerahnya, tiba-tiba pawai ke partai politik tertentu. Nah, itu yang menurut kami akan jadi permasalahan, akan jadi perhatian bagi Badan Pengawas Pemilu. Nggak ada niat kan Pak Burkan ya? Kalau masih panjang kalau Pak Burkan sepertinya. Kemudian alat peraga ini kami akan pada saat ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, bukan pada kami sendiri. Kemudian pelanggaran kode etik 292, penyelenggara ad hoc bermasalah dan juga berpihak pada satu pasangan calon. Ada 182 tindak pidana pemilihan. Trennya apa? Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon dan melakukan politik uang. Kemudian ada pelanggaran hukum lainnya, netralitas ASN salah satunya, ada pelanggaran hukum lain 1.570 dan bukan pelanggaran 1.828. Lanjut. 161 putusan pengadilan, Pak. Putusan pengadilan negeri 155 bersalah. Jadi kolaborasi antara Bawaslu, polisi dan jaksa menghasilkan 155 putusan bersalah. Berarti sudah pas ini teman-teman polisi, jaksa dan Bawaslu. 1 gugur,
dan 5 bebas. Bebasnya pun bukan karena substansinya, bukan pada materinya, tapi karena lewat waktu. Daluarsa ya? Bukan daluarsa menurut kami, polisi dan jaksa tidak daluarsa, menurut hakim daluarsa. Ini yang berbeda kadang-kadang. Tapi alhamdulillah hanya 5, semoga tambah berkurang nanti ke depan. Dan kemudian ada 34 putusan pengadilan tinggi, 16 menguatkan putusan PN, 14 mengubah putusan PN, 3 membatalkan, dan 1 tidak diterima. Dari konfigurasi seperti ini maka dapat dilihat kolaborasi ataupun forum sentra Gakumdu telah menghasilkan banyak hal tentang penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Ada beberapa anggota DPR menyatakan bahwa tidak pernah terbukti politik uang. Tidak, Pak. Banyak terbukti kasus politik uang dalam tindak pidana dan sudah dihukum. Lanjut. Kemudian tren putusan 65 kepala desa atau ASN melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon. 22 perkara memberi dan atau menjanjikan uang atau materi lainnya atau politik uang. 12 perkara memberikan suara lebih dari sekali di satu TPS. Ini banyak kejadian juga 12, sehingga kemudian harus PSU ini. 10 melanggar ketentuan kampanye. Kemudian 8 melanggar ketentuan kampanye, itu ada yang kampanye tempat ibadah yang paling sering. Terutama kemarin pernah kami minta untuk kenapa 14 Februari tidak dijadikan, kenapa kemudian bulan April tahun 2024 tidak dijadikan hari pemungutan suara. Salah satunya karena bulan April jatuh pada bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kalau dijadikan bulan April, biasanya pertengahan April itu dijadikan hari pemungutan suara, partai politik kita atau peserta pemilu kita pasti akan kehilangan banyak sekali materi. Kenapa? Karena nanti Pak Burkan juga bersama Bawaslu itu paling sering patroli. Sahur bersama nggak ada masalah, Pak. Kotak makan nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang diselipin di bawahnya amplop. Nah itu masalahnya. 100.000, 50.000 itu jadi masalah. Kemudian setelah sahur bersama akan ada sorenya menjelang buka puasa, kegiatan dan lain-lain. Setelah buka puasa bersama akan ada sholat tarawih bersama, menjelang witir itu akan ada ceramah. Ceramah biasanya akan ada perputaran makanan, itu disediakan juga oleh peserta pemilu biasanya. Setelah itu setelah witir, Bu moderator, itu akan ada lagi berkat atau apa-apa. Sehingga kemudian teman-teman partai politik itu meminta untuk tidak dijadikan pada April tahun 2024. Karena bulan pemungutan suara biasanya bulan April. Kenapa bulan April? Gelombang laut sudah mulai reda. Nah ini PR kita bersama nanti di Baintelkam dan kawan-kawan untuk mengatasi distribusi logistik karena bulan November adalah bulan gelombang laut tinggi. Kemudian Bapak Ibu ada juga pasal 178A mengaku dirinya sebagai orang lain menggunakan hak pilih, ini terjadi. Ada di satu TPS, ada orang meninggal dunia bisa memilih, Pak. Hanya di Indonesia orang meninggal dunia bisa memilih pada hari H. Hanya di Indonesia. Di Australia saya tanya sama teman-teman KP Australia, nggak pernah ada katanya orang bisa memilih pada saat hari H. Di Indonesia pernah terjadi, Pak. Pada tahun 2020. Rupanya KTP-nya digunakan oleh orang lain. Gambarnya sudah buram. Untuk ketahuan ketika yang bersangkutan tanda tangan daftar hadir. Dan KPPS-nya itu kenal bahwa ada yang sudah meninggal, nama ini sudah meninggal. Oleh sebab itu kenapa, Pak, dalam seleksi KPPS itu harus orang setempat. Karena agar tahu kejahatan-kejahatan seperti ini supaya tidak terjadi. Kemudian juga 4 perkara KPU tidak melakukan verifikasi rekapitulasi secara benar. Kami sekarang lagi mengamati salah satu Bawaslu Kabupaten Kota. Ini mengingat teman-teman Bawaslu Kota. Meloloskan 3 calon pasangan perseorangan untuk lolos ke tahapan verifikasi faktual. Padahal 3 calon perseorangan ini dalam upload data tidak memberikannya 100%. Sehingga ada surat keberatan dari KPU-nya, kami mau periksa verifikasi faktual yang mana? Karena datanya tidak ada. Ini kami sekarang jadi monitor ini. Oleh sebab itu, salah satu indeks kerawanan yang paling besar adalah kerawanan netralitas penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilunya netral, 50% kita sudah melakukan pemilu dengan baik atau pilkada dengan baik. Ini juga PR buat kami, Pak, di Bawaslu dan KPU juga. Kita pasti ingat ini supaya teman-teman tidak melupakan sejarah. Ada salah teman kita
di daerah Sumatera Utara yang bermasalah secara netralitas dan masuk pidana. Yang menahannya teman-temannya Pak Burkan, OTT Pak. Ini PR buat kita bersama, hati-hati teman-teman, bukan hati-hati supaya jangan ketahuan, hati-hati tidak boleh melakukan. Kalau mau bertemu dengan partai politik di kantor saja, jangan di hotel, jangan di kafe-kafe yang remang-remang ya. Ini teman-teman penyelenggara yang saya ingatkan. Dan kami harapkan kita bisa mengurangi tingkat netralitas penyelenggara supaya dengan baik, supaya tetap penyelenggara tidak berpihak pada satu pasangan calon. Lanjut. Dasar hukum lewat, ini sudah 68 norma tindak pidana, 43 pasal, lanjut. Yang mengerikan adalah subjek pelaku tindak pidana pemilihan 33 setiap orang bisa kena. Yang paling banyak adalah hati-hati KPU. Pak Ketua KPU hadir? Ketua KPU tadi sebut? Oh tidak hadir, takutan rupanya. 10 subjek tindak pidana itu pada KPU provinsi, baik ketua dan anggota. 10 perkara tindak pidana itu pada KPU Kabupaten Kota. 6 pada penyelenggara pemilihan, 5 anggota PPK, 5 anggota PPS, 4 anggota KPPS, 3 calon, dan 2 saksi paslon. Malah Bawaslu tidak hanya 1 kalau tidak salah. Ketika teman-teman tidak menindaklanjuti laporan bisa kena pidana. Jadi yang paling disasar adalah penyelenggara pemilu, khususnya KPU. Kenapa? KPU yang menentukan nanti angka itu loncat apa tidak. Saya sudah berkali-kali mengibaratkan misalnya 0 itu Pak Jaksa dan Pak Polisi itu berarti sekali bagi calon. Karena 0, jika pindah 0-nya maka nambah ke yang lain. Misalnya 100 hilang 0-nya, kembali ke 0 yang lain, itu bisa bermasalah. Dan saya pada saat menjadi Bawaslu RI pertama kali Pak, itu Pak Hadi izin, tugas saya adalah ke Meibrat Pak, memantau PSU di 1 TPS. Dan bulan Mei memang Pak, makanya saya sebut Mei memang berat, jadi Meibrat. Jadi saya khusus pada saat karena yang paling muda ditugaskan ke sana, 1 TPS menentukan siapa bupatinya pada saat itu. Yang menarik, 1 TPS itu DPT-nya 95. Berapa biayanya kira-kira? Tebak teman-teman Bawaslu. 1 TPS penyelenggaraannya 2,5 miliar Pak. Penyelenggaraan 1 TPS PSU di Meibrat. Ada biaya pengulangan, distribusi logistik, pengadaan logistik, keamanan dan lain. Dan yang menarik, yang berkompetisi adalah bupati dan wakil bupatinya. Dan yang lebih menarik, KTP elektroniknya bisa kemudian digandakan Pak. Pengalaman kami ada 14 KTP elektronik dengan 7 identitas yang sama. Jadi ada 1 orang, 1 identitas 2 orang. Akhirnya terpaksa pada hari itu juga, pada saat pemilihan kami melakukan verifikasi faktual terhadap pemilih. Namanya Ibu Angelina misalnya. Angelina, kelahiran tahun 78. Coba hadirkan Bu Angelina. Datanglah. Masih muda kan, 78. Satu lagi dituntun sama cucunya. Ini Angelina yang mana? Tahun 78 kelahirannya. Jadi ada 1 yang dipalsukan KTP elektroniknya. Yang menarik, dua-duanya itu original Pak, buatan dari pemerintah. Nah, ini PR kita di Papua. Jadi saya kira ke depan kita punya PR besar. Jadi Pak, saya sampai sama Pak Burkan ini ditempatkan pada daerah sulit Pak kemarin Pak. Saya pengalaman dengan beliau, kami ada operasi rahasia kami, terpaksa kita buka Pak Burkan, dilakukan di Kuala Lumpur Pak, bersama beliau. Jadi beliau memimpin operasi pada saat itu. Untuk memeriksa teman-teman PPLN dan juga pergerakan surat suara yang dicoblos katanya. Dan alhamdulillah berhasil, PPLN-nya kita buktikan bermasalah, walaupun ada 1 yang tidak bisa terbukti ya Pak Burkan ya. Tapi kami kira dengan proses seperti ini, kita akan mulai lagi nanti mungkin di Papua dan kawan-kawan, kalau Pak Burkan bersedia. Tapi biasanya kalau dalam hal-hal yang emergensi Pak Burkan akan diturunkan. Nah, kami juga mungkin hal yang sama dengan teman-teman jaksa, jika ada masalah dengan Bawaslu dalam hal penilaian alat bukti, mohon kita berdiskusi sebaik-baiknya dan kita kemudian tentukan titik temunya di mana.
Karena saya yakin teman-teman Bawaslu juga punya keinginan yang sama. Bapak Ibu, Bawaslu mengerti bagaimana jalannya pilkada itu yang dengan baik sesuai dengan undang-undang pilkada. Teman-teman jaksa dan polisi lebih mengerti ketentuan pidananya. Oleh sebab itu, kita saling berkolaborasi untuk menentukan jika ada pelanggaran, maka ditentukan ini pelanggaran tindak pidana atau bukan. Kita sama-sama untuk menentukannya. Lanjut, ancaman pidana denda dan lain-lain ini sudah disampaikan. Bapak Ibu, yang menarik adalah pasal 71, 72, 73. Itu yang paling banyak kena ke pasangan calon petahana. Penggunaan fasilitas pemerintah, penggunaan kemudian program pemerintah, dan juga pelantikan pejabat pemerintah yang tidak boleh 6 bulan sebelum penetapan, sebelum pemungutan suara. Ini harus kami wanti-wanti kepada kepala daerah. Dan semoga tidak ada kepala daerah yang kena. Lanjut, Sentra Gakumdu 2013-2014 diatur dalam pileg, ada peraturan bersamanya, dan sama sampai dengan sekarang kita atur dengan peraturan bersama. Dulu nota kesepahaman bersama, sekarang peraturan bersama. Tahun 2004 itu sudah ada awal pembentukan Sentra Gakumdu. Cikal bakalnya ya? Iya, Panwas Pemilu 2004. Pernah ada dulu, dan jaksa dan polisi jadi unsur Panwas Pemilu. Jadi kalau tidak salah, zamannya Prof. Komari Hidayat 2004 ketuanya, dulu Pak Bambang Ari Sampurjati dari kepolisian, Pak Masyudi Ridwan dari kejaksaan. Kami, dulu saya jadi staf, jadi teman-teman Panwas, Bawaslu, saya pernah jadi staf Panwas Pemilu. Bagaimana menganalisa kasus, bagaimana nge-fax, bagaimana manggil saksi, saya sudah mengalami. Jadi tidak kemudian langsung jadi ketua Bawaslu, tidak. Mengalami bagaimana proses penegakan hukum dan bagaimana mencari alat bukti dan lain-lain. Dan yang menarik, dengan bantuan karena adanya polisi dan jaksa yang kemudian sekarang ada di Sentra Gakumdu, dulu karena masuk dalam organisasi Panwas Pemilu, maka tindak pidana pemilu tahun 2004 itu ada 1010 perkara yang terbukti. 1000 perkara. Beda dengan sekarang sekitar 600-an. Pemilu tahun 2019, 2024 masih ongoing, masih sekitar 400-an. Jadi inilah yang menarik menurut saya ke depan dengan munculnya Sentra Gakumdu tahun 2004 embrionya, tahun 2013 dibuat nota kesepahaman, tahun 2014 juga demikian, tahun 2017, 2019 itu dibuat peraturan bersama. Maka saya kira ke depan kita akan lebih baik lagi menangani tindak pidana pemilu dan pemilihan. Lanjut. Ini hasil dari kami, Bapak Ibu, kami melakukan hasil pengawasan. Jadi kami harus diminta oleh teman-teman jaksa dan polisi. Kami harus menampilkan namanya LHP, laporan hasil pengawasan. LHP itu harus membuktikan 5W1H, di mana, bagaimana, dan siapa yang terlibat dalam dugaan tindak pidana. Kemudian ada juga laporan, kami melakukan pleno, dan kemudian jika ada dugaan tindak pidana, maka paling lama 1 kali 24 jam, harus dilakukan pembahasan pertama oleh polisi, jaksa, dan Bawaslu. Tidak boleh lepas dari ini. Nanti sama hakim disentil lagi. Ini lewat waktu katanya. Nah, setelah kajian dan kepolisian ber-LHP, dilakukan pembahasan kedua Sentra Gakumdu untuk kemudian masuk ke dalam penyidikan. Itu dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu kepada kepolisian untuk dijadikan penyidikan. Nanti yang menentukan ini masuk sidiknya lanjut atau tidak teman-teman kepolisian. Dan kemudian nanti juga teman-teman jaksa yang menentukan bahwa ini kasus bisa dibawa ke penuntutan atau tidak. Namun tetap dalam koordinasi Sentra Gakumdu. Saya kira semua hal bisa kita bicarakan dalam 1 kali 24 jam itu. Dan saya minta kepada teman-teman Bawaslu, ketika sudah mulai masuk tindak pidana, maka seluruh hasil pengawasan harus disampaikan dan di-sharing kepada teman-teman polisi dan jaksa. Tidak boleh di-keep sendiri. Dan juga dalam melakukan pemeriksaan, kami minta didampingi. Walaupun polisi dan jaksa hanya mendampingi saja, tidak kemudian aktif, karena aktifnya nanti pada saat penyidikan dan juga penuntutan. Jadi tetap nanti dalam forum itu, kita tetap akan berdiskusi dengan polisi dan jaksa dalam menentukan perkara ini lanjut atau tidak. Lanjut,
Ini alur waktu penanganan tindak pemilihan, ada 3+2 hari kalender setelah registrasi. Berbeda dengan berbeda dengan pemilu, harus berbeda ya, lebih cepat lagi kalau pilkada. 14 hari penyidikan, hari kerja penyidikan tidak salah. 3 hari, kalau 3+2 hari itu hari kalender, ini berbeda juga aturannya. Ini membuat kami pon-potan, ini Mas Burka dan Pak Asep, ini Bawaslu punya waktu 3+2 hari, itu sudah hampir tidak mungkin, tapi ya harus kita jalani. Kemudian penyidikan 14 hari di polisi, 5 hari penuntutan. Ini hampir sama dengan tindak pidana pemilu. Dan kami harap alur waktu ini bisa kita lakukan dengan baik. Saya kira untuk tindakan-tindakan pencegahan, Bawaslu melakukan pertama ada sosialisasi kepada ASN untuk netralitas ASN, dan kemudian melakukan juga pembentukan desa anti politik uang, kemudian kampung anti politik uang, dan juga masyarakat anti hoax. Kami memperkenalkan program pencegahan namanya Jarimu Awasi Pemilu. Jadi ada komunitas digital yang kemudian kita saling bersama-sama dengan platform baik Facebook atau Meta, kemudian TikTok dan juga Google dalam melakukan perbaikan literasi kepada teman-teman pemilih, khususnya pemilih pemula. Jadi ini program yang kami sampaikan juga kepada teman-teman di masyarakat, dan itu dikenal dalam RPJMD kita sebagai Pusat Pengawasan Partisipatif. Ada juga program perempuan berdaya mengawasi. Nah, ini yang kemudian agak-agak marah-marah ketika kasus KPU. No comment di situ saya. Kasus itu. Nah, kenapa? Karena komunitas perempuan. Dan kemudian kita lagi mencoba 30%, kami sudah sampaikan ke teman-teman untuk merekrut Panwascam PKD 30% perempuan. Kalau tidak dapat ya 25%, kalau enggak 20%, jangan sampai 5%. Kami sudah sampaikan ke teman-teman Bawaslu Provinsi juga dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kenapa? Karena biasanya perempuan itu lebih galak dalam mengawasi. Dan biasanya seperti itu, apalagi tadi Mbak Caca yang moderator sebelumnya, Pak Menko, kalau Siregar Boru Regar itu terkenal, Pak. Terkenal kalau sudah berbicara seperti mitra liur, tidak bisa berhenti. Itulah Boru Regar di Sumatera Utara sini. Karena nenek saya kebetulan Boru Regar, jadi saya ngerti bagaimana itu. Bagaimana nenek kalau sudah berbicara, ya, sudah selesai. Oke. Jadi saya kira ke depan kita akan lebih bersama-sama lagi dengan teman-teman polisi dan jaksa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman polisi dan jaksa atas kerjasamanya selama ini, membuktikan bahwa pemilihan umum kita berhasil dengan baik, dan semoga pemilihan kepala daerah kita juga berhasil dengan baik. Tentu dengan adanya Pak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang baru, Kang Asep, tentu akan membuat perubahan buat teman-teman jaksa. Dan juga kami harapkan ini bisa mengeskalasi beberapa perkara-perkara yang mungkin tidak bisa kita selesaikan. Sekali lagi terima kasih kepada polisi dan jaksa, semoga tetap bisa berkolaborasi dalam seluruh proses penanganan tindak pidana pemilihan.